Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan mengenai konsep dan perspektif keperilakuan, psikologi dan sosiologi serta perilaku manusia. Perkenalkan, nama saya Anissa Fajarini, NPM 0091, akan memulai presentasi kali ini. Yang pertama yaitu sikap. Sikap adalah suatu hal yang mempelajari mengenai seluruh tendensi tindakan, baik yang menguntungkan maupun kurang menguntungkan. Nah, biasanya orang-orang itu memperoleh sikap dari pengalaman pribadi, orang tua, panutan, dan kelompok sosial. Kemudian, sebagaimana telah dijelaskan tadi, sikap itu diperoleh dari pengalaman pribadi, orang tua, panutan, dan kelompok sosial. Maka terdapat beberapa komponen sikap. Yang pertama yaitu komponen teori. Nah, komponen teori ini terdiri atas gagasan, persepsi, dan kepercayaan seseorang mengenai penolakan sikap. Kemudian yang kedua itu emosional. Nah, komponen emosional ini atau afektif pada perasaan seseorang yang mengarah pada objek sikap. Kemudian yang ketiga yaitu komponen perilaku. Nah, komponen perilaku itu mengacu pada bagaimana satu kekuatan itu bereaksi terhadap objek sikap. Kemudian selanjutnya yaitu ada konsep terdekat sikap. Nah, yang pertama itu ada kepercayaan. Kepercayaan itu komponen kognitif dari sikap. Kepercayaan mungkin berdasarkan pada bukti ilmiah, berdasarkan prasangka, atau berdasarkan intuisi. Kemudian yang kedua yaitu opini. Opini itu sinonim dari sikap dan kepercayaan. Nah, pada umumnya itu opini dipandang sebagai konsep terdekat dari sikap. Yang kemudian yang ketiga yaitu ada nilai. Nilai itu merupakan tujuan hidup yang penting sekaligus standar perilaku. Yang terakhir yaitu ada kebiasaan. Nah, kebiasaan itu yaitu ketidakbimbangan respon otomatis dan pengulangan pola dari respon perilaku. Yang selanjutnya yaitu ada fungsi sikap. Nah, sikap itu memiliki 4 fungsi utama, yaitu yang pertama pemahaman. Nah, pemahaman itu membantu atau pengetahuan itu berfungsi untuk membantu seseorang dalam memberikan arti atau memahami situasi atau peristiwa baru. Kemudian ada kebutuhan akan kepuasan, lalu ada ungkapan nilai, dan ego yang defensif. Kemudian ada beberapa teori terkait dengan sikap. Yang pertama yaitu teori perubahan sikap. Nah, dalam teori perubahan sikap ini dapat membantu memprediksikan pendekatan yang paling efektif. Nah, sikap itu mungkin dapat berubah sebagai hasil pendekatan dan keadaan. Kemudian perlu diingat bahwa sikap dapat berubah tanpa dibentuk. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salma Safia Mutiarani, NPM 122. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang beberapa teori terkait dengan sikap. Nah, beberapa teori terkait dengan sikap itu dibedakan menjadi 6. Yang pertama, teori perubahan sikap, yang tadi sudah dijelaskan sama Bang Nisa Fajar. Kemudian yang kedua, teori penguatan dan tanggapan stimulus. Teori penguatan dan tanggapan stimulus ini dari perubahan sikap berfokus pada bagaimana orang menanggapi rangsangan tertentu. Teori ini diurutkan berdasarkan komponen stimulus dibandingkan dengan tanggapan. Kemudian yang ketiga, teori pertimbangan sosial. Teori pertimbangan sosial ini merupakan suatu hasil dari perubahan mengenai bagaimana orang-orang merasa menjadi suatu objek dan bukannya hasil perubahan dalam mempercayai suatu objek. Kemudian yang keempat, konsistensi dan teori perselisihan. Teori konsistensi menjaga hubungan antara sikap dan perilaku dalam ketidakstabilan walaupun tidak ada tekanan teori dalam sistem. Teori perselisihan adalah suatu variasi dari teori konsistensi.
Kemudian yang keempat, teori disonansi kognitif. Teori ini menjelaskan hubungan antara sikap dan perilaku. Disonansi kognitif mengacu pada setiap inkonsistensi yang dipersepsikan oleh seseorang terhadap dua atau lebih sikapnya atau terhadap perilaku dengan sikapnya. Kemudian yang terakhir, yang nomor 6, teori persepsi diri. Teori persepsi diri menganggap orang-orang mengembangkan sikap berdasarkan pada bagaimana mereka mengamati dan menginterpretasikan perilaku mereka sendiri. Selanjutnya ada motivasi. Motivasi adalah proses yang dimulai dari definisi fisiologis atau psikologis yang menggerakkan perilaku atau dorongan yang ditujukan untuk tujuan insentif. Motivasi juga berkaitan dengan reaksi subjektif yang terjadi sepanjang proses ini. Nah, dalam motivasi itu terdapat 3 teori. Yang pertama teori motivasi dan aplikasinya, yang kedua teori motivasi awal, dan yang ketiga teori kebutuhan dan kepuasan. Dalam teori kebutuhan dan kepuasan itu terdapat 5 hierarki kebutuhan manusia oleh Maslow, dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama kebutuhan fisiologis, yang kedua kebutuhan akan keamanan, yang ketiga kebutuhan sosial, yang keempat kebutuhan akan penghargaan, dan yang kelima kebutuhan akan aktualisasi diri. Yang selanjutnya yaitu terdapat teori X dan Y. Teori ini dikemukakan oleh Douglas McGregor. Pandangan mengenai manusia yang memiliki dasar negatif, di mana dasar ini ditandai dengan teori X, dan dasar positif yang ditandai dengan teori Y. Selanjutnya yaitu terdapat teori kebutuhan McClellan. Teori ini digunakan untuk menjawab permasalahan yang berhubungan dengan teori kebutuhan dan kepuasan yang awalnya dikembangkan oleh McClellan sendiri pada tahun 1990. Riset yang dilakukan olehnya memberikan hasil bahwa terdapat 3 karakteristik orang yang memiliki prestasi tinggi. Yang pertama yaitu orang dengan kebutuhan prestasi memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap pelaksanaan suatu tugas atau pencarian solusi atas suatu permasalahan. Yang kedua, orang yang memiliki kebutuhan prestasi tinggi cenderung menetapkan tingkat kesulitan tugas yang moderat dan menghitung resikonya. Dan yang terakhir yaitu orang memiliki kebutuhan prestasi yang tinggi memiliki keinginan yang kuat dalam memperoleh umpan balik. Selanjutnya yaitu terdapat teori 2 faktor. Teori ini berpengaruh terhadap kedua jenis perilaku. Asumsi terpenting dari bentuk teori Herzberg adalah faktor yang berpengaruh positif dalam motivasi dan menjadi bahan perbandingan yang menyenangkan terhadap seluruh pengaruh negatif. Ia mengusulkan signifikansi kepuasan kerja dan motivasi adalah tinggi. Faktor kepuasan kerja sendiri yaitu kebijakan perusahaan, kondisi pekerjaan, hubungan perseorangan, keamanan kerja, dan gaji. Sedangkan untuk faktor motivasi sendiri terdapat prestasi, pengakuan, tantangan pekerjaan, promosi, dan tanggung jawab. Selain faktor-faktor tersebut juga terdapat 2 faktor yang berkaitan dengan kepuasan kerja dan motivasi, yaitu sejumlah kondisi kerja ekstrinsik dan sejumlah kondisi kerja intrinsik. Kemudian terdapat teori kontemporer motivasi, di mana teori ini masih terdapat beberapa teori-teori yang ada di dalamnya, yaitu terdapat teori keadilan. Teori ini dipublikasikan oleh Adam pada tahun 1963. Teori keadilan sendiri merupakan bentuk dasar dari konsep hubungan pertukaran sosial. Kemudian terdapat teori IRG. Teori ini menganggap bahwa kebutuhan manusia itu tersusun dalam suatu hierarki. Kebutuhan manusia itu memiliki 3 hierarki, yaitu kebutuhan eksistensi, kebutuhan akan ketertarikan, dan kebutuhan akan pertumbuhan. Kemudian terdapat teori penguatan. Teori ini mengemukakan bahwa
fungsi dari akibat yang berkaitan dengan perilaku tersebut. Teori ini terdapat beberapa konsep, yaitu pusat perhatian, kontingensi penguatan, dan interval waktu yang berkaitan dengan tanggapan dan imbalan. Kemudian terdapat teori penetapan tujuan. Teori ini menguraikan tentang hubungan antara tujuan yang ditetapkan. Teori ini menjabarkan hubungan antara tujuan yang ditetapkan dengan prestasi kerja. Kemudian terdapat teori atribusi. Teori atribusi sendiri mempelajari tentang proses bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa, alasan atau sebab perilakunya. Teori atribusi dikembangkan oleh Fritz Heider yang berargumentasi bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal dan eksternal. Kenalkan, saya Laras Dian Arifa, NPM 0065. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran-peran penentu atribusi. Dalam menentukan penyebab perilaku secara internal ataupun eksternal, peran-peran penentu atribusi dapat dipercayakan pada 3 peran perilaku. Yang pertama, perbedaan. Dalam interpretasinya, perbedaan mengacu pada apakah seorang individu bertindak sama dalam berbagai keadaan. Kemudian yang kedua, konsensus. Dalam mempertimbangkan bagaimana perilaku seseorang individu, konsensus membandingkan dengan individu lain pada situasi yang sama. Dan yang ketiga, konsistensi. Nah, untuk konsistensi sendiri itu merupakan seberapa konsistensinya orang-orang dalam melakukan suatu tindakan. Kemudian dilihat dari penyebab atribusinya antara perbedaan, konsensus dan konsistensi sendiri itu secara eksternal sama-sama tinggi, yang berarti jarang, dan secara eksternal itu sama-sama rendah, yang berarti lambat laun. Untuk lebih jelasnya, gambar dapat dilihat pada halaman 92 pada gambar 4.2. Selanjutnya, teori agensi. Berbagai riset yang berhubungan dengan teori agensi ini memfokuskan perhatian pada bagaimana agar sistem perjanjian kontrak kompensasi bisa mencapai keseimbangan. Untuk alokasi kinerja perusahaan sendiri antara prinsipal dan agen didasarkan pada kontrak tersebut, baik tertulis maupun tidak tertulis. Untuk sistem kompensasi dalam kondisi yang ideal langsung dihubungkan dengan perilaku. Karena faktor-faktor lingkungan dan keahlian agen lah yang akan menentukan output, sedangkan sistem pembayaran insentif berdasarkan output menjadi tidak efisien karena agen yang menanggung risiko jika ada faktor lingkungan yang mengakibatkan penurunan output. Kemudian yang selanjutnya ada pendekatan diadik. Untuk pendekatan diadik ini dinyatakan antara dua pihak. Yang pertama pihak atas atau superior, dan yang kedua pihak bawahan atau subordinat. Nah, kedua pihak ini yang berperan dalam proses evaluasi kinerja. Pendekatan tersebut juga mengakui atasan yang kemungkinan tidak memperlakukan bawahannya secara sama. Selanjutnya ada persepsi. Nah, untuk persepsi sendiri itu adalah bagaimana orang-orang melihat atau menginterpretasikan peristiwa, objek, serta manusia. Untuk definisi persepsi yang formal sendiri itu adalah proses di mana seseorang memilih, berusaha, dan menginterpretasikan rangsangan ke dalam suatu gambaran yang terpadu dan penuh arti, yang kemudian memberikan makna pada stimuli dan juga merupakan pengalaman tentang objek atau hubungan-hubungan yang diperoleh dalam menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Kemudian untuk lebih jelasnya lagi dapat dilihat gambar pada halaman 94. Nah, gambar tersebut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Nah, persepsi sendiri itu terdiri dari beberapa faktor. Yang pertama, faktor pada pemersepsi. Yang kedua, faktor pada situasi, dan yang ketiga, faktor pada target. Untuk faktor pada pemersepsi sendiri terdiri dari sikap, kemudian motif, kepentingan, pengalaman, dan pengharapan. Sedangkan untuk faktor dalam situasi itu terdiri dari waktu,
keadaan atau tempat tinggal, dan yang terakhir keadaan sosial. Dan yang terakhir untuk faktor pada target itu terdiri pada hal baru, kemudian gerakan, bunyi, ukuran, latar belakang, dan yang terakhir kedekatan. Kemudian selanjutnya ada rangsangan fisik versus kecenderungan individu. Untuk rangsangan fisik itu merupakan input yang berhubungan dengan perasaan seperti penglihatan dan juga sentuhan. Sedangkan kecenderungan individu sendiri itu meliputi kebutuhan, kemudian sikap, selanjutnya pelajaran dari masa lalu, dan yang terakhir ada juga harapan. Ada 4 faktor lain yang berhubungan dengan kecenderungan fisik, yaitu ada keakraban, kemudian perasaan, kemudian arti penting, dan yang terakhir ada emosi. Untuk kecenderungan perasaan masyarakat itu terhadap suatu objek atau orang mempengaruhi persepsi, yang terdapat kecenderungan orang-orang untuk mencari informasi lebih tentang objek yang bertujuan menjaga agar mereka tidak merasakan hal-hal yang negatif. Untuk status emosional itu seseorang dapat mempengaruhi persepsi. Persepsi itu dapat berbeda, bergantung pada apakah orang tersebut merasakan kenikmatan atau keselamatan setiap hari, atau justru sebaliknya, yaitu orang itu dapat merasakan tertekan atau tidak baik setiap harinya. Yang selanjutnya rangsangan fisik versus kecenderungan individu. Rangsangan fisik adalah input yang berhubungan dengan perasaan seperti sentuhan dan penglihatan, sedangkan kecenderungan individu adalah kebutuhan sikap, pelajaran dari masa lalu, dan harapan. Sedangkan 4 faktor lain yang mempengaruhi kecenderungan individu yaitu arti penting, emosi, keakraban, dan perasaan. Kemudian pilihan, organisasi, dan penafsiran rangsangan. Pilihan untuk merasakan sesuatu secara khas bergantung pada rangsangan yang dialami, harapan, dan alasan dari individu yang bersangkutan. Sifat dasar rangsangan yaitu faktor atribut fisik dan desain serta bertentangan dengan rangsangan lain. Kemudian keterkaitan persepsi bagi para akuntan. Para akuntan perilakunya dapat menerapkan pengetahuan persepsi terhadap suatu aktivitas organisasi. Kesalahan persepsi biasanya terjadi karena kesalahan komunikasi di dalam suatu organisasi yang kemudian dapat mendorong ke arah ketegangan hubungan antara pribadi karyawan. Yang selanjutnya, persepsi orang membuat penilaian mengenai orang lain. Persepsi orang dalam membuat penilaian terhadap orang lain itu dikaitkan dengan teori atribusi, di mana teori atribusi merupakan hal penjelasan cara-cara manusia menilai orang secara berlainan, bergantung pada makna apa yang dihubungkan ke suatu perilaku tertentu. Faktor-faktornya yaitu kekhususan atau ketersendirian itu merujuk pada seseorang menilai perilaku yang berlainan dalam situasi perlainan, sedangkan konsensus yaitu suatu situasi yang berupa dengan reaksi yang sama. Kemudian konsistensi itu dimana apakah seseorang menilai memberikan reaksi dengan cara yang sama dalam waktu ke waktu. Baik, saya Juliana Primasiwi, NPM 1701202084. Di sini saya akan meneruskan subbab terkait dengan materi ini. Subbab berikutnya adalah tentang nilai. Jadi, secara mendasar, nilai dinyatakan sebagai suatu modus perilaku atau keadaan akhir dari eksistensi yang khas dan lebih disukai secara pribadi ataupun sosial. Nilai mengandung suatu unsur pertimbangan dalam pengertian bahwa nilai mengemban gagasan-gagasan seorang individu mengenai apa yang benar, baik, atau diinginkan. Semua manusia memiliki hierarki nilai yang membentuk sistem nilai dari orang itu sendiri. Sistem ini diidentifikasikan dengan kepentingan relatif yang diberikan pada nilai-nilai semacam itu, seperti kebebasan, kesenangan, rasa hormat, kejujuran, kepatuhan, dan kesamaan. Kemudian ada arti penting nilai.
Dalam mempelajari perilaku dalam organisasi, nilai itu dinyatakan penting karena nilai meletakkan dasar untuk memahami serta memotivasi, dan karena nilai itu sendiri mempengaruhi perspektif dari manusia. Seseorang memasuki organisasi dengan gagasan yang dikonsepkan sebelumnya mengenai apa yang seharusnya dan apa yang tidak seharusnya untuk dilakukan. Tentu saja, gagasan-gagasan itu sendiri tidaklah bebas dari etika. Sebaliknya, gagasan itu mengandung penafsiran benar dan salah. Lebih lanjut lagi, gagasan itu menyiratkan bahwa perilaku atau hasil tertentu disukai ketimbang yang lain. Akibatnya, nilai memperkeruh tujuan dan rasionalitas. Materi berikutnya adalah nilai dan dilema etika. Secara umum, permasalahan profesi akuntan saat ini disebabkan oleh masalah yang berhubungan dengan kemerosotan standar etika. Profesi ini dihadapkan pada krisis kepercayaan. Nilai-nilai dari profesi akuntan hendaknya mempunyai kaitan yang berarti pada seluruh iklim etika di dalam suatu organisasi. Cara yang lebih baik dan ideal dalam mengatasi dilema ini adalah dengan cara mempertimbangkan kecukupan dari kesempatan yang ada, selanjutnya memberikan reaksi terhadap apa yang menjadi kekhawatiran di dalamnya. Di samping itu, hal yang lebih menjadi perhatian utama dan mengatasi krisis kepercayaan terhadap profesi pada era pasca materialisme ini adalah penekanan lebih pada pengaruh spiritualisme dan agama untuk penekanan pengaruh individualisme. Berikutnya adalah nilai-nilai sepanjang budaya. Budaya yang ada pada setiap daerah tentunya berbeda-beda, terutama dalam hal tumbuh kembang setiap individu di sebuah negara. Sebagai contoh, sejak dini, anak-anak di Amerika diajari mengenai nilai-nilai individualisme dan keunikan. Sementara itu, anak-anak di Jepang diajari menjadi pemain tim, bekerja dalam kelompok, dan harus saling menyesuaikan diri. Sebagian besar mahasiswa Amerika adalah belajar berpikir, menganalisis, dan mempertanyakan. Sementara itu, di Jepang, mahasiswa diberikan penghargaan untuk menceritakan fakta-fakta. Praktik-praktik sosialisasi yang berbeda ini mencerminkan budaya yang berbeda dan tidaklah mengherankan jika menghasilkan tipe karyawan yang berlainan. Selanjutnya ada pembelajaran. Pembelajaran merupakan proses di mana perilaku baru diperlukan. Pembelajaran terjadi sebagai hasil dari motivasi, pengalaman, dan pengulangan dalam merespons situasi. Kombinasi dari motivasi, pengalaman, dan pengulangan dalam merespons situasi ini terjadi dalam 3 bentuk. Yang pertama, pengaruh keadaan klasik. Yang kedua, pengaruh keadaan operan. Dan yang ketiga adalah pembelajaran sosial. Yang pertama, pengondisian keadaan klasik. Pengondisian keadaan klasik itu merupakan proses pembelajaran suatu respon dan suatu rangsangan yang tidak terkondisi. Dalam suatu organisasi juga dapat dilihat beroperasinya pengondisian klasik ini. Pengondisian klasik ini bersifat pasif. Sesuatu terjadi dan orang harus bereaksi dengan cara yang khusus. Hal itu dihasilkan sebagai respon terhadap peristiwa khusus yang dapat dikenali. Kemudian ada yang kedua adalah pengondisian operan. Pengondisian operan menyatakan bahwa perilaku merupakan suatu fungsi dari konsekuensi-konsekuensi.
Perilaku operan berarti perilaku yang bersifat sukarela atau perilaku yang dipelajari sebagai kontras terhadap perilaku semacam itu yang dipengaruhi oleh ada atau tidaknya adanya penguatan yang ditimbulkan oleh konsekuensi-konsekuensi dari perilaku tersebut. Oleh karena itu, penguatan memperkuat suatu perilaku dan meningkatkan kemungkinan hal itu untuk diulangi. Yang ketiga adalah pembelajaran sosial. Pembelajaran sosial ini merupakan pandangan bahwa manusia dapat belajar baik lewat pengamatan maupun pengalaman secara langsung. Individu-individu juga dapat belajar dengan mengamati kejadian pada orang lain dengan diberitahu maupun dengan mengalami secara langsung. Jadi, banyak yang telah dipelajari manusia berasal dari observasi atas karakteristik orang tua, guru, teman sekerja, atasan, dan yang lainnya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kepribadian. Kepribadian adalah intisari dari perbedaan individu. Kepribadian cenderung bersifat konsisten dan juga kronis. Konsep kepribadian dan pengetahuan tentang komponennya adalah penting karena memungkinkan untuk memprediksikan perilaku. Aplikasi utama dari teori kepribadian dalam organisasi adalah memprediksikan perilaku. Pengujian perilaku itu ditentukan oleh banyaknya efektivitas dalam tekanan pekerjaan. Adapun penentu-penentu kepribadian. Yang pertama yaitu adanya keturunan. Sebagian besar peneliti itu mengungkapkan bahwa keturunan itu merupakan penentu pada saat pembuahan, seperti sosok fisik, daya tarik wajah, kelamin, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada lingkungan. Faktor-faktor menekankan pada pembentukan kepribadian adalah budaya di mana seseorang itu dibesarkan, pengondisian diri, norma-norma di antara keluarga, teman, dan juga kelompok sosial. Kemudian yang ketiga ada situasi. Faktor ini mempengaruhi dampak keturunan dan lingkungan terhadap kepribadian. Kepribadian seseorang itu walaupun umumnya konsisten dan juga mantap, itu mendadak berubah dalam situasi yang berbeda. Kemudian ada kepribadian dan budaya sosial. Terdapat kepastian bahwa tidak ada jenis kepribadian umum untuk satu negara tertentu. Misalnya, dapat menemukan tinggi dan rendahnya resiko yang hampir diambil dalam setiap budaya. Terdapat bukti bahwa budaya berbeda dalam istilah dari hubungan orang-orang untuk lingkungan mereka. Selanjutnya yaitu emosi. Emosi adalah perasaan intens yang diarahkan pada seseorang ataupun sesuatu. Emosi ini berbeda ya dari suasana hati ataupun mood yang merasakan kecenderungan yang kurang intens dibandingkan emosi dan kekurangan satu rangsangan kontekstual. Emosi ini dapat mengarah pada suasana hati ketika seseorang itu kehilangan fokus pada objek berdasarkan konteks. Kemudian ada 6 komponen emosi ini secara universal ataupun umum, yaitu yang pertama ada kemarahan, ketakutan, kesedihan, kebahagiaan, rasa jijik dan juga kaget. Kemudian yang selanjutnya ada memilih emosi para pekerja. Nah, seseorang itu terkadang harus mengatur emosinya diri sendiri. Sebagai contoh, mungkin saat marah dengan seseorang rekan kerja ataupun manajer dalam hal-hal tertentu. Nah, kita itu lebih memilih untuk menekankan amarahnya pada tingkat tertentu guna tetap menjaga perdamaian dalam suatu pekerjaan. Kemudian tampilan emosi ini sedikit banyaknya itu diatur oleh norma-norma di tempat kerja dan juga tuntutan keadaan tertentu. Selanjutnya yaitu ada emosi tenaga kerja. Emosi tenaga kerja ini mengacu pada kebutuhan bahwa karyawan mengungkapkan emosi tertentu di tempat kerja. Sebagai contohnya yaitu saat gairah atau merasa gembira guna untuk memaksimalkan produktivitasnya dalam suatu organisasi. Awalnya, konsep emosional tenaga kerja ini dikembangkan oleh hubungannya dalam jasa kepekerjaan. Namun, untuk saat ini, konsep emosi tenaga kerja ini tampak relevan terhadap hampir seluruh pekerjaan.
seorang itu diharapkan untuk ramah dan tidak bermusuhan terhadap rekan kerjanya. Kemudian yang selanjutnya ada alasan kita harus peduli dengan emosi di tempat kerja. Terdapat sejumlah alasan terkait dengan pemahaman emosi di tempat kerja. Orang-orang yang mengetahui emosi mereka sendiri dan juga ahli membaca emosi orang lain mungkin lebih efektif dalam pekerjaan mereka. Oleh karena itu, hal ini menjadi tema yang mendasari penelitian terbaru berdasarkan intelijensi emosional. Intelijensi emosional ini mengacu pada berbagai keterampilan non-kognitif, kemampuan, serta kompetisi yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berhasil dalam tuntutan lingkungan dan juga tekanan. Adapun hal ini disusun dari 5 dimensi, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, motivasi diri, empati, dan juga keterampilan sosial. Yang selanjutnya yaitu ada emosi negatif di tempat kerja. Emosi negatif dapat mengarah pada sejumlah penyimpangan perilaku di tempat kerja. Siapapun yang menghabiskan banyak waktu dalam satu organisasi akan menyadari orang-orang terlibat dalam tindakan sukarela melanggar norma yang telah ditetapkan, serta mengancam organisasi, anggota, ataupun keduanya.